yang membuat kerusakan, merusak peradaban tuh ini nih, memelintir sendiri, mengada-ada sendiri. Ini kenapa kalian itu merusak peradaban tuh ya ini. Jadi kalau ada umat Islam yang sakit hati karena nama Tuhannya dikatakan manusia berkelamin, atau dikatakan itu adalah patung orang kalian bikin, Allah kita, Allah kita, Allah kita, udahlah nama, udahlah diambil Allah pula, diplesetkan lafaznya, diplesetkan pula artinya. Heran aku, kenapa kalian nggak pakai L-nya satu aja? Kenapa harus dua L-nya? Itulah kenapa kalian itu pada akhirnya adalah orang yang memang entah kalian sengaja merusak peradaban ini, ingin membuat kami itu marah tak apa gitu loh. Ketika kami bertindak, minoritas tertindas. Saya bantai ya. Pakailah yang di kitab kalian itu. Ada kata Theos, Elohim, Eloah, Allah. Pakailah itu. Oke, baik. Itu jadi sama seperti begini, Rifa. Kayak macam air. Ya. Bentar dulu nih, ada tamu ini Itu- suara rakyat ini apa Pi Gembala? Ada Ya, halo, Muslim atau- suara rakyat Muslim Kristen, Bang. Alhamdulillah Islam Muslim. Ya, silakan, Bang. Ada yang mau disampaikan? Enggak, aku jawab dulu. Ya sementara nyimak dulu Bang, dilanjut dulu. Di sini ramai. Gimana nih? Nyimak di bawah aja ya Bang ya. Nanti kalau semua nyimak di atas nanti repot kita 1.000 orang nanti Itu, di Bang, atas ya. nyimak. Oke, izin Bang ya, suara raya saya turunkan, Bang ya. Oke, assalamualaikum. Ya, jadi sama seperti air tuh. Air dikatakan apa itu? Cai. Cair. Ya, cair. Tapi kalau orang Inggris bilang air itu udara, zat gas, apa namanya? Unsur gas ya. Itu Iya nggak? Jadi- namanya translate, bukan nama. Ya. Nama itu nggak berubah Ya, dimanapun sama, berada. sama, Sejak kapan sama, nama Roma sama. kau datang-datang jadi Romi kau di Jadi- Amerika sana? Jadi kita orang Indonesia Jadi bilang, nama kau tadinya Roma, datang yang kau ke namanya Jawa, air jadi itu- Romo nama kau. Jadi yang Romo namanya air nama itu kau. yang mengalir Jadi loh. Rome nama kau. ya bukan angin, bukan itu udara. nama propernem Riva, Iya. dimanapun berada tetap Riva, tidak menjadi Rivo, tidak menjadi Rifu, tetap Riva. Nggak ada yang nama itu tidak diterjemahkan. Nama itu adalah propernem, Jadi, itu dimanapun orang- dia berada, dimanapun masanya tetap sama, tidak berubah. Paham kau? Orang Inggris kan bilang Orang Inggris pula di bawah. Air, Orang tapi Inggris. air. Kau sembarang Tuhannya orang Inggris. itu air, tapi Jauh Siri kali kau bilang, bawa. itu air. Apa Itu urusannya air air yang itu urusannya mengalir. apa? Kau ngerti Ya. nggak poinnya? Poinnya Jadi, itu begini. poinnya di situ. Kalian begini. itu tidak tahu diri. Poinnya Sudahlah begini. kalian menghujat Allah. Dengar nih ketidaktahuan kalian tuh. Setiap hari para apologet kalian menghujat Allah. Lalu tapi nama Allah itu kalian comot, kalian masukkan di kitab kalian, kalian katakan itu adalah generic name. Sudahlah menghujat. Ini double banget kekurangan ajaran mereka nih ya Papi Gembala ya. Mereka sudah menghujat asma itu. Lalu mereka ambil asma itu, mereka katakan karena Mila ini artinya generic name, kami yang lebih dulu ada. Ini loh, Itu ya. betapa Bisakah bertubi-tubi kita orang kekurangan Indonesia ajarannya orang-orang ini loh ke kita loh. bahwa air Nama itu Tuhan kita haruslah mereka benda comot, cair. apa ini air. Ya. Air itu bukan paksa nama bahwa orang. Air itu Kau bilang air sebagai benda baju juga cair nggak kepada masalah. orang Inggris. Nggak Hei, bisa. kau bilang air itu Orang sebagai Inggris baju nggak bilang masalah. Air itu udara. Nama orang yang gue bilang. Sejak kapan nama orang itu berubah setiap negara? Jadi begitu ya. Sedangkan nama orang aja tidak berubah setiap negara, apalagi nama Tuhan. Bahwa yang Tentang nama namanya Tuhan kok berubah-ubah. Bahwa yang namanya Di pelafalan Ibrani jadi Yeshua. bunyi Di itu kita Samaritan nggak jadi boleh Isou. mengklaim sebagai Di Indonesia jadi Yesus. Diam kau dulu. Oke. Di Indonesia jadi Yesus. Di dalam Inggris jadi Yesus. Sudah kau aja yang kayak gitu. Nama Tuhan kau boleh berubah-ubah. Jangan perlakukan itu kepada nama Tuhan kami. Nama Tuhan kau terserah. Mau kau bilang Jesse kek, mau Yesus kek, mau Yesus kek, Yeshua kek, Isou kek, itu urusan kalian. Mau kalian pijak kek batang leher Tuhan kalian replikanya, nggak ada urusannya dengan kami. Tapi ketika nama Tuhan kami kalian ambil tanpa literatur, artinya kalian yang buat-buat sendiri.
lalu kalian katakan bahwa itu adalah manusia berkelamin, itu penghinaan. Sama kayak kau, mamamu misalkannya Sukitem, nama mamamu Sukitem, ku jadikan nama anjingku, itu pelecehan. Gitu, itulah kelakuan kalian. Dulu, di zaman dulu, fakta membuktikan yang paling banyak merusak peradaban itu bukan Islam, bos, tapi Kristen. Mati Tuhan di Yerusalem, dipimpin sama Islam 372 tahun aman damai. Tiba-tiba kalian yang anak teos nih merusak peradaban dengan melakukan perang salib gara-gara mau ngambil makam Tuhan. Belum lagi inkuisisi yang kalian lakukan, belum lagi anatema yang kalian lakukan, perburuan penyihir. Nggak ngerti saya loh, kenapa kok nggak berhenti-hentinya kalian itu merusak peradaban gitu loh. Kalau kita ingin tenang bermasyarakat, bernegara, independen lah. Nama Tuhan kau siapa? Yesus, ya sudah Yesus saja sudah. Ngapain pakai Allah? Tunjukkan dalam kitab kau ada istilah Allah yang adalah sembahan, yang ada tuh Eloah, Allah. Kau panggil lah Allah, kau panggil lah Eloah. L-nya tuh satu, lametnya satu, artinya adalah sumpah serapah Allah. Ini tulisannya Allah, bacanya Allah. Kan asem kalian itu, mengambil punya orang tapi berubah. Itu namanya tuh merusak itu. Ya, sudahlah kehadiran Tuhan kalian ke dunia tidak ada gunanya buat peradaban, mending nyembah Hawkin lah. Abis itu kalian pula mengganggu situasi umat beragama di Indonesia ini. Kecuali kalian ada data bahwa Allah itu ada datanya dalam Bible. Dari bahasa apa contohnya? Allah itu bahasa apa? Coba kau tanya dulu. Allah bahasa apa? Hah? Tuh kalian tuh. Makanya, tapi alhamdulillah sejak kita diskusi-diskusi begini ya, sudah banyak teman-teman ya, Kristen-Kristen yang tersadarkan. Contoh Mikana, mana mau Mikana lagi pakai Allah. Banyak Kristen-Kristen yang sudah mulai sadar teman-teman ya. Mana mau itu Herdi pakai kata Allah lagi. Mana mau itu, banyak yang sudah tidak mau pakai Allah lagi teman-teman. Alhamdulillah nama Tuhan kita dimuliakan pada akhirnya. Ini terintung-terintung yang nggak tobat-tobat ini, yang nggak mengerti ini, mereka penista. Nanti ketika kita bolak-balik kan nangis. Terserah kalian lah mau pakai Yahweh kek, mau pakai Cakwe kek, mau pakai Yahwah kek, Jawa kek. Itu urusan kalian. Nggak ada urusan dengan kami. Kami kalau tidak ada kaitannya dengan agama kami nggak ngurus. Tapi kalau sudah mulai kalian menyinggung agama kami, habis kalian. Kenapa? Kami berdiri di atas kebenaran. Literatur kami berdiri. Kamus Al-Munjid, Kamus Oxford, Kamus Cambridge, KBBI. Allah is proper name God among Muslim. Mau nangis pun mencret kalian nggak berubah itu. Mas Aldo tuh sadar. Alhamdulillah kita. Sejak perjuangan kita tidak sia-sia teman-teman. Sudah banyak yang beralih dari nama Allah. Betul. Itu. Dirubah. Alhamdulillah. Yang tidak tobat-tobat nih yang nggak punya harga diri ini aja nih. Ya udah ikut Mikana aja, Roma ikut Mikana. Yeshua Mesia kan keren. Jadi kalau Astagfirullah Yeshua Mesia kan enak kan. Astagfirullah jangan pakai aja Astagfirullah Yeshua. Astagfirullah nggak enak, nggak ada enaknya. Astagfirullah Yeshua nggak matching. Jadi gini teman-teman ya. Mau Umat pergi Islam makan, ini turun dulu ya. apalagi? Ya, turun dulu. Terima kasih Papi Gembala Unirifa. Yo, ya kan buat renungan aja saudaraku. Renungan Kembali aja ya. Menyadarkan renungan aja. Semoga yang pahit ini tidak semua yang pahit racun. Habis ini saya paling berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati Unirifa, Papi Gembala, supaya selubung-selubung yang menutupi itu dibukakan sehingga bisa melihat tentang kebenaran Kudus. Tuhan. Setiap hari aku bersama Roh Kudus. Al-Quran tuh ada di dalam sini nih. Roh Kudus tuh namanya tuh Al-Quran.
Sejak kapan pula Musa nyembah Roh Kudus? Udahlah, turunlah. Iya, ya. Doamu itu buat sihir dia aja sama Mikana udah. Loh. Ya. Kasihlah dia itu doamu. Kita teman-teman tidak perlu takut menyampaikan kebenaran walaupun kita keras. Kenapa? Karena masalah penistaan terhadap Allah, saya takut. Saya lebih takut Allah murka aduh, saya paling takut itu. Kenapa? Kalian tahu nggak? Ketika ada yang mengatakan Allah itu beranak saja, itu aras Allah itu berguncang saking murkanya Allah itu. Allah saja memerintahkan Nabi Muhammad mengganti kalam Al-Quran gara-gara banyaknya penistaan dari Yahudi. La taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Supaya tidak dihujat. Tiba-tiba mereka pakai nama Tuhan kita yang kita tidak berani ucapkan kalau kita ke toilet di tempat-tempat kotor. Mereka katakan itu manusia berkelamin. Itu loh. Makanya beristighfar kita kepada Allah. Saya itu adalah orang yang merinding, paling banyak takutnya. Kenapa? Tiap hari saya mendengarkan, melihat penghujatan. Saya harus mendengarkan penghujatan itu terhadap Nabi saya. Dan itu merusak psikologi saya. Kenapa? Kebencian mereka terhadap Nabi kita yang mereka tampakkan itu aneh teman-teman. Coba kalian bayangkannya. Nabi kita yang sudah tidak ada lagi dan tidak merusak peradaban, tidak mengganggu keluarga mereka, mereka benci sedemikian rupa. Lalu siapa kalian umat Islam ini, umatnya Ibnu Abdullah ini mau disayang oleh mereka, dicintai sama mereka? Nabi kita saja yang hingga detik ini saya masih bingung alasan membenci Nabi kita itu tidak ada alasan satupun. Kalau kita alasan membenci Yesus ada. Gara-gara Yesus mati di Yerusalem terjadi perang salib. Karena alasan perang salib terjadi adalah mengambil makam Tuhan. Bisa kita bahaya nih merusak peradaban nih Yesus. Satu. Yang kedua, gara-gara Yesus datang, kita bingung mana Tuhan, mana manusia. Kita berhak marah kepada Yesus. Kenapa? Gara-gara dia kita bingung. Tuhan itu manusia atau bukan? Gara-gara dia berkata, akulah dia. Semikan nama Agatha aja sampai sekarang masih berantem, akulah dia ini. Apakah akulah dia bapak atau akulah dia anak? Apalagi kita. Nah, tapi kita bahkan sudah ada alasan membenci Yesus pun. Kita tidak membenci Yesus karena Al-Quran mengajarkan. Wala tasubbul lazina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah. Kita diperintahkan begitu. Mereka gimana mau mencintai orang Islam, nabinya umat Islam aja dibenci dia, sementara dia hidup di tengah-tengah kita yang menjalankan syariat nabi kita. Jangankan nabi kita saudaraku, Tuhannya saja mereka percaya terkutuk. Mungkinkah mereka itu akan bersikap adil? Mungkinkah mereka bersikap kasih? Sejarah sudah membuktikan. Ketika mereka mayoritas, inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, kolonialisme berpuluh-puluh beratus tahun, asimilasi paksa berpuluh-puluh tahun, perbudakan berpuluh-puluh tahun. Ketika mereka punya kekuasaan, mereka keluarkan doktrin mula kepausan, doktrin interkaitera, doktrin pembaharuan, doktrin perburuan penyihir, Paus Innocentius kalau nggak salah. Begitu. Jadi inilah kita umat Islam. Sampai kapanpun kita tetap akan diperangi sama mereka. Baik secara fisik dan juga pemikiran. So, apa yang kita lakukan? Bersabar itu bukan diam. Bersabar itu dengan cara apa? Menggali, mencari tahu dan meluruskan. Kalau bersabar itu adalah diam, mustahile nabiku berperang. Itu loh. Itu bersabar itu dengan cara kita luruskan. Dan tidak perlu takut. Lebih baik mati dalam keadaan mulia daripada hidup dalam keadaan hina nista, yang mana di mana kita dengarkan penghinaan terhadap Nabi kita. Kita hanya men-skip saja.
Setidaknya berkontribusi kita untuk memuliakan agama Allah. Barang siapa yang membela agama Allah, maka Allah yang akan mengukuhkan kedudukannya gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, mana Pastor Seleding, Bang Palopo? Belum on dia nih, belum on dia. Belum. Jadi memang Ngeri sampai pagi pelayanan sampai pagi. Tahu nggak, Tadi. Ya. Papi Gembala, akhir-akhir ini, kemarin itu kan yang namanya si Kik yang mati itu, yang didor sama si Thompson itu, ya kan? Siapa namanya teman-teman di bawah typing? Siapa namanya? Siapa yang mati itu? Ini kalau kita lihat kebencian mereka tuh, siapa namanya? Si Kik yang kemarin kena apa itu, yang kena door itu, yang di leher itu. Siapa namanya? Coba klik di bawah. Yang itu. Aduh, lupa lagi nama. Ya itulah. Ya dia apa? Dia nggak pengen ngedengar azan lagi kan? Bukan. Terakhir dia dengar. Charlie Kik ya, Charlie Kik ya. Iya. Ini ya. Kik. Yang mati ini si Charlie Kik, pembenci orang Palestina. Yang nembak Oten, yang difitnah orang Islam. Nih, nih, ini kelakuannya. Ya, pendeta loh, pendeta dia sobek itu bendera Palestina. Apa urusannya sama Palestina? Inilah kenapa kita katakan mereka itu adalah orang yang kalau diberikan kebebasan dalam dunia ini, mereka itu cenderungnya tuh menjajah dan memijak. Loh, ini bukan fitnah. Fakta membuktikan 500 tahun itu inkuisisi loh bro. 500 tahun itu berapa kali nenek moyang kita lahir itu? Bayangkan loh. Yang mati Kristen, yang membunuh Kristen, yang disalahkan Palestina. Apa nggak sakit mereka nih? Ya. Nih ya, nih. Kalau nggak salah di Inggris tuh. Aku tunjukkan datanya ya. Aneh mereka ini. Mereka katakan agama katanya. Palestina agama. Mereka katakan nih. Nah ya. Nih, videonya FVP itu. Memang biadab mereka ini. Nih. Merobekan nih. Bendera Palestina dirobek. Suku apa namanya? Suku apa namanya guys? Suku apa namanya itu yang teriak-teriak itu? Pakai pendeta dia. Nah, ini aku tunjukkan data ya. Kalian kalau nggak tahu kayak gini, kalian nggak sadar, nggak lama-lama kita nggak tahu. Mauri. Nih ya, suku Mori ya, suku Mori. Makasih Bang Kun. Makasih Kun. Thank you Bang. Izin teman-teman macet tap-tapnya ini. Tap-tapnya macet. Yang udah hadir izin laporan ya teman-teman ya. Bantu laporan, bantu share. Emang agak lain Otenia. Agak lain memang. Mana ini videonya ya? Belum ada di situs-situs berita, tapi di TikTok udah banyak. Ya, ini ada nih suku Mori. Tapi mereka kalau aib agama, aib kelakuan mereka itu mereka ketutup loh, ketutup. Tapi kalau orang Islam itu diangkat-angkat terus. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Kalau nggak salah kemarin namanya Abu Bakar Cisi, itu dia lagi sholat ditikam 50 kali dan penikamnya menyatakan kebencian terhadap agama Islam di Prancis itu. Islamfobia. Gitu. Memang parah mereka ini. Nah ya, suku Mori atau suku Mori? Suku Mori ya. Mana videonya? Oh ya, di TikTok banyak beredar. Bentar ya. Kita lihat di video TikTok. Aneh mereka ini. Yang mati siapa, yang nembak siapa, yang disalahkan Islam. Suku Maori. Nanti teman-teman lihat itu, coba teman-teman lihat suku Maori menyobek bendera Palestina. Suku Mori menyobek, dan itu ada pendetanya di situ. Kristus, bawa Kristus.
Kristus Group apa itu kayak gitu. Saya bingung mereka ini. Mereka bilang Tuhannya Maha Pengasih. Tapi justru ketika ada kejahatan mereka bilang itu Tuhannya yang menghendaki gitu loh. Itu udah tahu kan? Silakan lihat tuh videonya udah beredar tuh. Mungkin seperti itu ya. Yang mau bertanya silakan naik. Kalau kalian awam, ya kalian Silakan naik teman-teman Kristen ya. Kalau mau bertanya, ya Andri naik aja Andri naik aja, Andri. Kita lihat siapa yang telolis ya, naik aja, naik. Asal jangan telolis 360 tahun ya, naik aja Andri, naik. Daripada capek ngetik-ngetik di bawah ya. Malam Pak Uyun. Assalamualaikum Pak Pi Gembala. Assalamualaikum nih. Iya, waalaikumsalam Bang. Gimana? Tanah udah laku. Tanah. Mana hotel udah. Gas saja. Nih, saya selalu. Kita tunjukkan ya. Ya, kita tunjukkan. Siap Bang Uyun. Wah, saya pikir tanah udah laku. Lanjut. Ini teman-teman videonya ya. Nih. Ini videonya mereka nyobek bendera Palestina tuh. Pendeta nih. Ini mereka mengenang kematian si Charlie Kirk itu. Bendera Palestina yang mereka sobek. Ini Nggak mereka kalau nyambung. mayoritas brutal mereka nih. Merobek bendera Palestina. Ini mereka. Ngeri Nggak mereka ini nyambung loh. memang mereka ini. Padahal yang ngebun-bun siapa, yang korban siapa, dibawa-bawa Islam. Itu kelakuan mereka tuh. Dan mereka posting rame-rame tuh di konten-konten oten tuh, diposting diulang-ulang tuh. Dibanggakan malah itu, seolah-olah ketika menyobek bendera Palestina tuh Yesus ikut menyobek gitu loh. Mentang-mentang Tuhan yang mengalahkan iblis 3 hari butuh waktu gitu loh. Sombong amat. Iya, dan lucunya gini loh. Kalau mereka berpikir ya, kalau memang Israel itu mau menggenosid PL itu karena Yesus, kenapa butuh waktu lama ya? Kekuatan Yesusnya kemana gitu? Kalau memang itu tanah yang dijanjikan, kasih aja lah. Lama kali, kok repot kali gitu loh. Banyak mati ya kan? Iya. Tiga. Oke Bang Oyon ya, saya turunin dulu ya Bang Oyon ya. Izin maaf Bang. Ya, kita kasih silakan teman-teman Kristen kalau mau naik ya diskusi santai. Ya mau belajar Bible, mumpung di sini ada Papi Gembala dan Bunda Gembala. Nanti ada juga naik ya, yang Gembala. Pokoknya komplit lah Gembala nanti di sini ya. Jadi silakan Yang tadi bertanya ya yang aja. gembala, Papi. Ya. Mesia Oh, tadi ya. itu ya yang gembala. Oh ya yang Gembala bisa jadi kasih namanya yang Gembala. Jadi udah komplit di sini. Abi Gembala, Umi Gembala, pokoknya komplit nanti teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik, mau ganti Tuhan atau mau diskusi tapi santai ya, nggak jangan ini loh, jangan kejang-kejang, nanti Tuhan marah loh ya. Kang Jimmy naik, Kang Jimmy ini nggak pinter-pinter. Oh, assalamualaikum Bunda Rifa. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam Bang Dre. Bunda cuma nanya aja, kapan kelanjutan sama si Kitun? Nanti malam katanya di room Iqbal, nggak tahu tuh jam berapa. Kalau aku santai, aku tuh satir-satir aja aku. Orang kayak Kuntun itu buat aku tuh nggak berbahaya buat aku. Kenapa? Agama yang dia bawa itu agama sinkretis. Memang banyak orang bisa tersesat, tapi kalau buat aku gimana ya? Kalaupun ada orang tersesat tuh kesalahan orang yang tersesat sendiri. Kenapa nggak belajar Islam? Kenapa nggak tidak memperdalam kajian Islam gitu loh? Oke Bunda. Aku, Oke, ya nah, jadi itu gitu. Bunda. Makanya aku tuh sama Kuntun itu aku nggak perlu teriak-teriak ngamuk-ngamuk halal darah lah. Itu tugas tanggung jawab dari ulama-ulama kita, bukan aku. Tugasku cuman kemarin dia kebenaran aja dia nggak paham. Itu pula yang mau menjelaskan tentang iman. Buat aku tuh Kuntun itu ya aku anggap sebagai ini aja lah. Anak-anak sesat gitu loh. Karena aku bukan Anak-anak malah. ya, baru belajar nggak apa-apa lah, kita Ya, aku biarin anggap aja dia ya. itu anak-anakan karena kan aku kan Bunda Gembala gitu loh. Iya. Mengumpulkan Bukan kelas. orang-orang tersesat.
Aku kan mengumpulkan Betul. orang-orang tersesat kerjaannya emang. Gimana? Gitu. Ada yang nggak sepakat. Mana kenapa Uni baik kali sama Kuntun? Lah, dia nggak mengganggu aku. Dia sesat dengan dirinya sendiri. Udah kutunjukkan kesesatannya, masih kurang lagi. Tapi kalau dia menghujat Nabi Muhammad, dia katakan seperti Oten, tahu sendiri kan gimana kelakuanku kalau menghadapi penghujat itu. Ku cabut bulu ketiaknya. Anak-anak nakal, disuruh sekolah malah kemana-mana. Inilah jadinya. Prince siapa ini? Prince Krisnat, naik aja bang. Nggak usah ketik-ketik apa, dicerai suami apa, naik aja bang, naik aja. Nggak apa-apa. Lebih Ya, baik artinya dicerai begini. suami ketimbang seorang ibu ditinggal anaknya ke surga menikmati kenikmatan surga tapi mamanya nggak dibawa. Mama nggak dibawa, anak durhako ya, durhako. Tapi kenapa sih Uni ya? Saya tabiat mereka ini kan selalu suka membuka aib-aib orang gitu loh. Padahal itu belum tentu. Hanya mendengar dan mendengar gitu loh. Ini bagaimana sih? Ini kan nggak boleh sebenarnya. Hal yang belum kita tahu kepastiannya lalu kita Ada yang lebih heboh sekarang. Iya. Mereka menuduh Dr. Zakir Naik kena HIV. Padahal semua situs berita tidak ada yang mengkonfirmasi loh. Ini kerjaan Oten nih. Nah, makanya dulu perburuan penyihir itu terjadi waktu orang-orang dituduh penyihir itu nggak ada bukti dan apa langsung dibakar hidup-hidup. Sama kelakuannya. Iya. Apakah di gereja apa di mana? Dari komunitas mereka itu memang seperti itu ya. Saya bingung loh. Bingung asli saya dengan teman-teman Kristen ini. Padahal gini loh, kita ini kan gimana sih di kehidupan nyata aja loh. Teman-teman Muslim ini gimana sih terhadap Anda gitu loh. Kalau kami benci kepada kalian udah nggak ada, itu barang udah dibuang ke laut. Itu loh. Kan boleh begitulah, ya kan? Nggak usah lah. Kalau sudah ini nyerang pribadi, belum tentu saudaraku. Anda berkata begitu belum tentu Anda lebih baik dari orang lain. Gampang kok. Berkacalah saudaraku, berkacalah. Dibuat renungan aja hidup itu, ya kan? Oh seperti ini gitu loh. Jadi gini saudaraku. Papi Gembala lucunya mereka tuh ya. Iya, lanjut. Mereka memfitnah Dr. Zakir Naik HIV. Sementara Elia Merun itu sudah tervalidasi HIV. Masih mereka ini. Lucu kan Oten nih kan? Lucu memang, aneh-aneh ya. Kan papi aku harus ngemil nih biar agak gemoy terus. Pak Pastor Loding juga belum on ini saya lihat. Belum. Sorry guys, aku harus banyak ngemil sekarang guys. Soalnya aku dalam masa menambah bobot sedikit. Biar kalau jalan nggak terbangin angin. Mungkin Papi Gembala mungkin ada pendalaman materi mungkin. Sementara ini sih masih di seputaran firman sih, kayaknya lagi. Jadi kita mau bahas apapun larinya ke firman Yohanes 1:1. Jadi apa yang kita mau bahas sebenarnya? Sebenarnya lebih kepada arah adab aja sih sebenarnya. Lebih kepada arah adab gitu loh teman-teman. Jadi kalau adab sudah baik, saya rasa normal ya. Nah, naik aja Pak Bang Jeremy, yang Bang Jimmy. Ko Jimmy ini sebenarnya sudah di ini tapi masih bertahan. Apa masih nyaman, masih merasa enak. Apa di jalan yang lurus apa gimana ya? Pak Jimmy ini padahal sudah melanglang buana loh. Jangan terlalu lama Bang menimbang-nimbang gitu loh. Ambil suatu jalan. Nah, itulah yang dibawa kemarin oleh Bu Karyana Bang Jimmy ya kan? Bang Jemi ini berada di posisi suam-suam kuku gitu loh. Nggak panas, nggak dingin. Nah, di Wahyu 3 itu.
sebenarnya Kang Jimmy ini berada di situ Kang, di posisi itu, di posisi suam-suam kuku. Jadi harus memilih antara panas dan dingin. Gampang kok itu, Bang Jimmy. Soalnya gini Kang, artinya kita kan sudah tiap malam gitu kan ngobrol apa. Nah gitu seharusnya ya dengan adanya diskusi-diskusi ya kan. Kita masih ada Lihat. berapa kaos lagi tuh ya? 2 lagi sama tas lagi loh kalau nggak salah ya. Iya. Malam ini lo bagiin yuk. Kaos apa itu? Lagi ya? Yang dari Bang Zuma sudah terbagi? Dari Bang Zuma belum, itu untuk pemenang juara 1. Aku belum sempat minta nomor alamatnya yang juara 1 semua. Ada ukuran apa itu? Ada yang gede-gede gak? Nggak tahu. Ku urus lah besok ya. Aduh lupa terus ngurusin itu. Barangnya ya di Allah. Makassar apa sudah di Uni? Di Pak Dondi. Di Pak Dondi itu ada 3, di Bang Zuma ada 5 kalau nggak salah ya. Di Julis ada 6. Pas 14 totalnya. Di satu Untuk titik semuanya. aja dulu, di satu titik, ya kan? Kirim satu, baru kita kalau ke Uni jauh jauh lagi nanti biaya ini yang Ke kosnya. orang-orangnya langsung, ke orang Langsung kirim. ya. Nanti aku tinggal chat. Mau chat nggak Pak Bang Dondi Zuma sama- satu-satu begitu? Mau kan Siapa mereka yang yang bilang ngurusin? gitu. Kirimkan alamatnya nanti ke saya semua. Kan gitu Bang Zuma bilang. Oh gitu. Ya nantilah. Tadi kemarin masih ada di Kodondi 3 ya? 3. Di Itu Kodondi untuk juara 1 3. kemarin semuanya. Pemenang juara 1 dapat semua. Oh begitu. 14 nominasi, juara 1 dapat semua. Yang 2 kali dapat juara 1 dipindah ke juara 2 gitu loh. Oh gitu, iya. Saya rasa begini, kalau dia satu-satu mungkin lah ribet bener. Mungkin mereka satu titik aja dulu ke kemana, baru nanti kita supply bla 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 bla. Mereka udah gitu. bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Apa ya? Ya silakan teman-teman, diskusi santai aja naik ya. Mumpung ada waktu, Bunda Gembala gitu kan, mau belajar, mau bertanya, gitu gampang kok. Kang Jimmy naik aja Kang, sampai jam berapa? Kang Jimmy sampai pagi ya sama Bunda Gembala ya. Masya Allah. Tidur ya dia tadi malam itu. Iya. Kalau aku padahal udah tidur, aku baru sholat subuh, bangun. Katanya, kata Bang Mesia, itu Papi Gembala ada problem sama ini. Ada apa? Daripada nggak ada nih. Nih. Jangan ngeledek, nginep di puncak. Saya udah 2 kali loh, dalam waktu hampir bersamaan loh. Nah, silakan Seger. Kenapa? Halo, selamat malam Papi Gembala, Bunda Gembala, Uniripa 10. Kenapa nggak 11 Uniripa? 32. Oh, 32. Kenapa lemah sekali kau? Pas aku naik. Beli nih kau. Uni. Ini ya, aku injili Uniripa dulu ya, sebelum Papi Gembala dan Bunda Gembala. Nah, Masa Gembala kau mau kadang injili? aku Sabar dulu. Kok bisa ada nabi? Tunggu. Masa Gembala kau mau Diam injili? dulu bang, jangan main. Kelas Gembala kau injili? Aduh. Diam hai. dulu. Diam dulu bang. Iya, Kau itu iya. pemain baru Papi Gembala. Apanya pemain baru? Baru dari Diam mana? Pemain baru doa ini. Aku dari dulu ngikutin Ripa, ngikutin Juma ini dari dulu bang. Serius. Terus apa urusannya? Sampai Uni Ripa nih pernah kirim pulsa udah ger. Kau jangan gombalin aku lagi, dia bilang. Pernah dulu kirim pulsa transfer uang, pernah nih Ripa ini. Bukan melihat kau gitu loh, jarang pakai baju, Udah, itu diam dulu, Bang, biar masalahnya. aku jelasin. Inilah. Udahlah Uni, aku turun dulu. Aku luluh kalau ada Uni, aku turun dulu. Apa Seger?
Udahlah kau bang, kau main potong kebiasaan ini. Pagi tadi aja kalah dia ini Uniripa. Kenapa kau Ger? Kenapa dia? Nggak jelas juga. Wah lo oten-oten kayak gini semua ya. Kenapa lah oten-oten itu begitu semua lah bentukannya gitu, kelakuannya pun begitu. Heran aku. Ini gara-gara Tuhan replika kayaknya nih. Ada pula Siping 0812. Kalau mau naik naik aja. Promosi nggak usah dibawa ketik. Ping. Naik aja, Ping. Iya. Nah, Ping, naik aja Ping. Jangan dibawa ketik. Langsung open cam ya kan, mau visi langsung Open gitu BO aja. sini aja Ping, naik Ping. Open aja Ping, gampang kok, jangan dibawa. Nanti gampang Ping, nanti pakai paus Ping. Ya, nampak sedikit buka paus. Ayo Ping, kita bantuin ya. Satu-satunya Komal yang memberi fasilitas buat teman-teman ataupun apa yang mau visi, silakan naik, gampang kok di sini. Di sini Silakan. Naik aja, Ping. Gampang Ping. kok di sini. Mumpung banyak yang ada ngasih koin nanti Ping. Mungkin ada paus, iya. singa. Nah, saya undang tuh, terima aja Ping. Ngomong langsung gitu loh, jadi enak Iya. gitu kan. Tolong dong yang mau pici sama adek 50.000 sekali buka. Ngapain Ya. dibawa kita ketik Ping? Naik aja Ping. Makasih Bang Kunanta, makasih banyak. Nggak mau lagi diketik. Ngapain dibawa ketik. Naik aja, minta permintaan Ayang permisi. gembala naikin. Ini ayang gembala naikin dulu. Makasih Pak Hartono. Pak Hartono makasih. Oh bukan saya, kirain saya. Makasih Pak Hartono. Masya Allah. Kabur dia Pak. Nah, jadi kamu cari Komar lintas iman yang memberikan apresiasi atas profesi kamu di sini loh. Silakan naik, Iya. kasih layar lebar, open cam, gampang kok. Iya. Nanti ada yang kasih lope, topi, tergantung goyangan lah. Mana Ping tadi? Udah pergi dia. Gak mau lagi dia ketik. Itu orang-orang begitu tuh memang cari ini ya, maksudnya memang mereka tuh memang minta video call terus bayar gitu, transfer dulu gitu. Gimana transaksinya itu kira-kira? Aku juga bingung nih. Masa mau beli apa? Mau beli kucing dalam apa? Dalam serba. Ya wah. Udah aja. Astagfirullah. TikTok. Enggak ada lagi Tapi dia dulu ketik. TikToknya dulu sebelum waktu pertama saya live dulu, itu yang live itu rata-rata itu semua. Nah baru kemudian ada apa namanya kebijakan untuk nge-ban yang tidak pakai baju, sampai anak-anak pun yang nggak pakai baju kena ban TikToknya. Ya, banyak yang mengeluhkan dulu anak-anak cuma lewat doang nggak pakai baju langsung blok permanen. Tadinya tuh sebelumnya tuh cewek-cewek gitu joget-joget kayak gitu. Sama kayak Bigo dulu bikinnya. Bigo atau apa dulu tuh? Bigo ya. Nggak ada neoteng nih Papi Gembala nih, gimana nih? Berat kayaknya tema ini berat. Berat tema. Di-share dulu teman-teman, di-share ya. Tante Mika ya. Ini banyak yang nunggu Tante Mika sama nunggu si Kuntun ini. Dua Iya. tokoh terkenal nih sekarang nih kayaknya nih. Kalau gua udah gak berani ngegas ini akun cepet banget gitu loh. Aduh. Iya. Sorry. Iya. Kalau aku emang nggak, aku memang udah aku serahkan sama Tante Mika sama nanti kalau seandainya Tante Mika nggak ada, Pastor Sledi sama Bang Palopo aku telepon gitu loh. Jadi Iya. artinya tuh kayak aku udah nggak mau lagi, nggak bersedia lagi, kecuali memang orang baru. Nah, kalau orang baru nggak apa-apa aku. Begitu, ada janji sama si Kuntun ini. Udahlah Uni jangan ganggu dua gundul, aduh katanya. Loh, kau ini Oten pula yang ikut campur. Oten dari tadi ngejalan pribadi aku. Dari tadi aja. Teman-teman, hari ini kan ada jadwal memang sama si Kuntun di Komalnya Iqbal. Kita mau membongkar bagaimana pemahaman agama baru ini.
Ahmadi Religion of Peace ini memang betul-betul ada agamanya. Memang betul-betul ada. Di Malaysia telah difatwakan sesat. Nah, mereka itu mengklaim penerusnya abah mereka itu tak sama seperti Chris Oten panggil papa juga. Abahnya itu pengikut Nabi Muhammad, penerus Nabi Muhammad dan penerus Yesus gitu. Dan mereka tuh mencampur adukan semua agama menjadi satu. Ini Bang Jimen kemana? Aku nggak pernah nongol dari, kurang tahu. Ada tadi malam Jimin. Ada tadi pagi dia ada. Tadi pagi typing di ada. bawah. Kenapa dia nggak naik tadi pagi? Ada Bu Karyana. Penuh. Oh. Penuh. Yaudahlah, Papi Gembala, ini kita nunggu-nunggu, nggak ada juga, nanti kalau ada Bang Loading, Bang Sliding nanti mungkin kesini Papi Gembala show. Baik, saya juga mau ada keluar juga dulu. Ini biasa, ya kan? Ada kerjaan dikit biasa Oke, close di YouTube baru. ya kita close ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah semuanya. Oke, Uni, makasih sudah mampir di room yang berskala internasional. Terima kasih Uni ya, teman-teman. Sabar dulu. 926, kalau boleh sekali-sekali lah mampir di di YouTube Bunda Gembala ya. Sekali-kali di situ kita like atau apa. Ini adalah salah satu bentuk supporting kita kepada saudara-saudara kita dalam berapologetika ya. Silakan mampir nanti sekali insya gitu Allah, ya. Siap. AdSense di YouTube itu juga akan ditransmisikan ke beberapa apologet yang disebut dengan tunjangan apologet. Dari situ nanti insya Allah menyebar rezekinya kepada para apologet. Masya Allah. Ini saya berusaha untuk tidak menerima donasi-donasian, tapi kinerja YouTube itu hasilnya insya Allah kita bagi-bagikan kepada para apologet yang memang saya ini adalah orang yang mereka berkontribusi dalam dakwah saya. Makanya kalau saya misalkannya masuk di roomnya Iqbal, maka mungkin Iqbal, atau di roomnya Papi Gembala, seperti itu ya. Dan itu namanya tunjangan room. Tunjangan room sama tunjangan moderator. Moderator di YouTube itu ada, moderator di TikTok tuh nanti belum ada. Tapi untuk tunjangan room itu saya pilih beberapa room yang saya akan menjadi sering ke sana gitu loh. Karena bagaimanapun juga mereka untuk bayar wifi lah, nggak banyak. Kemarin gini Uni, ada yang DM juga saya, Papi Gembala, ini kalau mau berikan supporting ke teman-teman, dia biasa bilang modal congor gitu kan. Saya bilang jangan dulu, belum ada seperti itu. Nantilah kita konsultasikan dengan mentor saya Uniripa, atau apakah kita akan membuka seperti itu ya kan, karena kan biasa ada juga ada beberapa yang nanya Uni. Saya memang mau kemana, anti lembaga. gitu. Maksudnya Iya, saya iya. anti lembaga itu mesti tidak akan membuat lembaga apapun. Betul. Tetapi tetap program itu ada, namanya program tunjangan room apologet. Maksudnya di mana saya berada, misalnya saya di room Iqbal tuh setiap hari sama Nandar Gregorius. Mereka menjadikan saya narasumbernya, saya diberikan kuasa di komen itu. Maka mereka akan mendapatkan tunjangan setiap tanggal 24-nya dari hasil YouTube. Sama moderator yang berkontribusi di YouTube itu dapat tunjangan moderator juga. Insya Allah kedepannya tuh harapan saya kalau Allah izinkan YouTube ini hasilnya banyak, saya memang akan memberikan tunjangan room untuk membantu saudara-saudara kita yang membuka room ini untuk bayar wifi-nya, minimal bayar wifi lah per bulannya gitu. Jadi mereka ya wifi tidak lagi memikirkan lah gitu, atau kuota gitu. Insya Allah begitu. Itu awalnya dulu. Awalnya Harapan ya. saya ke depan, kalau bisa para apologet ini ketika live mereka sudah menganggap itu bukan lagi ini tapi sudah profesi gitu. Setiap bulan ada transferan uang ke kantong mereka agar mereka fokus, tidak lagi berpikir apa yang mau dimakan besok ketika berapologet. Itu cita-cita, insya Allah. Betul. Dalam waktu dekat kita realisasikan. Doakan sajalah. Doakan saja Ayang makanya Gembala. itu kemarin ada yang sempat nanya di Gembala. DM saya. Doakan saja, ini Ayang- bagaimana ini kalau mau kasih support kemana? Saya bilang aduh, kita belum ada, nggak ada Iya. seperti itu. Ya Papi Gembala, doakan saja Ayang Gembala itu sehat-sehat dia. Kemudian Siap. apa yang dia rencanakan Allah izinkan Masya terrealisasi Allah. gitu. Siap, Doakan siap. beliau sehat.
yang berada di belakang saya itu, doakan beliau istiqomah juga mencintai agama Allah. Iya. Apalagi soalnya mencintai saya. soalnya begini Uni ya, gebrakan Mesiah ini kan sudah nyata ya kan, sudah pemilihan 2 periode sudah menang total kan. Mesiah WRJ ini Masya Allah, walaupun tidak ya tapi adalah buat kontribusi terhadap teman-teman kita yang berapologet ya, walaupun seperak 2 perak gitu kan, dibanding tetangga sebelah gitu kan. Kayak gitu lah, kayak gitulah kira-kira ya. Nah ini gimana menjawab pertanyaan dari netizen? Dia kan nge-DM saya Uni. Saya bilang saya nggak gitu dulu.